selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Angga Natarini dan tentu saja bersama rekan saya. Saya Alfat Rizky dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Melalui Panitia Kerja Peningkatan Mutu Pengawasan dan Kesetaraan Perguruan Tinggi, Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi penerimaan mahasiswa jalur mandiri sehingga tidak terjadi penyuapan di lingkungan pendidikan seperti yang terjadi di sebuah universitas negeri di Lampung baru-baru ini. Melalui Panitia Kerja Peningkatan Mutu Pengawasan dan Kesetaraan Perguruan Tinggi, Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi penerimaan mahasiswa jalur mandiri sehingga tidak terjadi penyuapan di lingkungan pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, penyuapan dalam penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru jalur mandiri memberikan citra buruk terhadap seluruh sivitas akademika dan pendidikan Indonesia. Sodik mendorong Panitia Kerja Peningkatan Mutu Pengawasan dan Kesetaraan Perguruan Tinggi melakukan evaluasi terhadap kualitas perguruan tinggi serta proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Ini antara lain adalah untuk mengantisipasi beberapa kebijakan perguruan tinggi negeri, termasuk dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk soal yang tadi, yang diheboh, soal mandiri ini. Jadi kami akan minta penjelasan dari Menteri dan lebih dari itu kami juga akan menyampaikan masukan-masukan apakah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur mandiri ini perlu dipertahankan atau tidak. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menyoroti transparansi penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang kerap berpotensi terjadinya penyuapan. Sofyan meminta Mendikbudristek melakukan audit terhadap perguruan tinggi yang melakukan seleksi jalur mandiri. Belum ada transparansi di dalam rekrutmen yang mandiri, di mana hanya ditetapkan bahwa rekrutmennya itu berdasarkan tingkat anak tersebut mencapai passing grade-nya atau enggak. Berapa dia urutannya tak peduli, di sanalah ada kekosongan, terjadinya permainan. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI sepakat dengan usaha pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini sebagai kompensasi apabila pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah memberikan insentif sebagai kompensasi untuk masyarakat apabila pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan belum lama ini, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin mengatakan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat, khususnya untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal tersebut dinilai penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi. Terus yang kedua, jika pun itu terjadi kenaikan, tentu pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, menjaga daya beli agar juga bisa menekan inflasi. Khususnya untuk di sektor-sektor UMKM, IKM, itu harus ada insentif, insentif yang harus diberikan kepada mereka, apa kompensasi harus ditambah kepada subsidi non-energi, artinya bantuan, insentif dan lain-lain kepada masyarakat, khususnya kalangan UMKM dan IKM. Ini harus dipersiapkan oleh pemerintah. Berapa besarannya tentu misalnya kalau nanti dinaikkan berapa, angkanya berapa, angka itu yang nanti akan diberikan subsidi yang non-energi yang juga bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah telah berencana menekan harga BBM subsidi sejak beberapa minggu terakhir. Rencana kenaikan BBM ini disebut hingga 30%. Hal itu diklaim sebagai upaya mencegah jebolnya APBN. Saat ini jumlah subsidi yang diakomodir dalam APBN 2022 sebesar Rp502,4 triliun. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih soal kenaikan harga BBM bersubsidi dan di sini ada terkait dengan pro dan juga kontra Bansos untuk mengurangi dampak kenaikan BBM bersubsidi menjadi polemik di masyarakat. Dan pemirsa, informasi lengkapnya saat lagi, untuk itu tetaplah bersama TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Di sini anggota Banggar DPR RI menyebutkan bahwa pemberian kompensasi kenaikan harga BBM berupa bansos bukan solusi terbaik dan kenaikan BBM akan membuat masyarakat semakin kesulitan karena berdampak pada harga komoditas lain di masyarakat. Anggota Banggar DPR RI menyebut pemberian kompensasi kenaikan harga BBM berupa bansos bukan solusi terbaik dan justru akan membuat masyarakat semakin kesulitan. Diperkirakan BBM jenis Pertalite yang semula Rp7.650 per liter akan naik menjadi Rp10.000 per liter. Sementara BBM jenis solar dari Rp5.150 per liter diperkirakan akan naik menjadi Rp7.200 per liter. Menanggapi hal ini, anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Sukamta menyayangkan kenaikan harga BBM di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain akan menggerus daya beli masyarakat, kenaikan BBM juga akan mengakibatkan multiplier effect terhadap harga komoditas lainnya, sehingga pemberian kompensasi berupa kartu bansos atau sejenisnya bukan merupakan solusi yang tepat. Subsidi yang dicabut, yang berefek pada kenaikan harga, ini akan ada multiplier effect pada kenaikan harga-harga yang lain. Dan itu akan menggerus daya beli masyarakat ketika daya beli ini tidak naik. Nah, sehingga otomatis masyarakat kita ini bertambah miskin, terutama yang kelas menengah middle ke bawah sampai masyarakat yang paling bawah. Nah, masyarakat paling bawah ini masih ada mungkin bisa dikasih kartu ini, kartu itu ya, tetapi sebetulnya ini tidak menyelesaikan masalah. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi makin jelas terlihat, menyusul adanya penggelontoran dana Rp24,17 triliun untuk bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan yang disinyalir merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. Teresia dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, RUU Perlindungan Data Pribadi ditargetkan rampung pada masa sidang ini. RUU ini ditunggu karena maraknya kebocoran data di masyarakat dan belum adanya perlindungan hukum soal penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Di era perkembangan teknologi saat ini, kebocoran data pribadi menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Komisi 1 DPR RI berkomitmen segera merampungkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP pada masa sidang ini untuk memperkuat perlindungan data warga negara.
Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juwaini optimis melalui RUU PDP ini, aturan berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif dapat diterapkan bagi perusahaan yang lalai melindungi data pribadi pengguna. RUU PDP juga akan berlaku bagi seluruh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Maraknya kebocoran data pengguna di perusahaan plat merah menjadi masalah serius, imbas rendahnya keamanan data pribadi masyarakat. Sebanyak 17 juta data pribadi pelanggan PLN, 26 juta data pelanggan IndiHome diduga bocor, dan diperjualbelikan dalam forum online. Dengan undang-undang ini kan siapapun yang melakukan itu tindakan kejahatan, dan sekarang pun itu sedang konseling tentang terkait dengan timsin. Artinya sudah di ujung nih, kalau sudah tim perumus, tim sinkronisasi, artinya secara konten insya Allah itu 99,9% sudah selesai. Tinggal merapikan saja. Saya berharap minggu depan sudah dibawa ke paripurna. Jazuli Juwaini menyampaikan, Komisi 1 DPR RI sangat serius dalam menyusun rancangan Undang-Undang PDP dan menargetkan selesai di akhir masa persidangan ini. Saat ini RUU PDP sudah sampai pada tahap penyusunan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi. Vinita dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI menilai kenaikan suku bunga Bank Indonesia saat ini memang dipengaruhi gejolak global. Namun kenaikan suku bunga punya dampak negatif khususnya bagi masyarakat yang tengah merasakan pemulihan ekonomi. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai keputusan BI menaikkan suku bunga acuannya didasarkan situasi ekonomi global yang fluktuatif dengan ketidakpastian yang tinggi. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Bahtra mengakui kenaikan suku bunga acuan BI menimbulkan dampak positif dan negatif pada seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya salah satu dampaknya akan sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang kegiatan perekonomiannya ditopang pinjaman atau utang ke bank. Jumlah pinjaman di perbankan diduga akan meningkat, apalagi pasca pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang memperbaiki kegiatan perekonomiannya dengan mengajukan pinjaman ke perbankan. Nah, kalau ini suku bunga dinaikkan, maka tentu yang paling terdampak adalah mereka-mereka yang menggantungkan kesehariannya, mereka yang masih banyak utang itu, terutama misalnya di wilayah properti yang lain-lain, dan itu nggak bisa dihindari. Tapi memang di suatu sisi bahwa problem ini kan kita juga tidak bisa menghindari, itu mau nggak mau harus dinaikkan karena berbagai pertimbangan, terutama soal kondisi empirik dengan negara lain juga mengalami hal yang sama. Bank Indonesia memutuskan kenaikan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate sejak kenaikan sebelumnya pada Februari 2021. Keputusan ini untuk memitigasi resiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dengan OTT KPK kepada Rektor Perguruan Tinggi Negeri terkait penerimaan mahasiswa jalur mandiri, memantik kemarahan sejumlah anggota DPR RI. Dan pemirsa, informasi lengkapnya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut.
Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Negeri Lampung, Karomani bersama sejumlah pejabat kampus sebagai tersangka kasus suap seleksi mandiri jalur mandiri tahun 2022. Dan di sini DPR RI pun mendorong KPK agar tidak berhenti pada kasus Karomani. Di Universitas Negeri Lampung ini diperlukan kerja keras untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan Civitas Akademika. Dan pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Lampung atau UNILA, Karomani, bersama sejumlah pejabat kampus sebagai tersangka kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri tahun 2022. Rektor UNILA diduga mematok harga 100 hingga 350 juta rupiah untuk meloloskan mahasiswa masuk ke kampusnya. Ia mengantongi total dana suap hingga 5 miliar rupiah. Praktik suap dan korupsi di perguruan tinggi negeri dengan kedok penerimaan jalur mandiri sudah lama menjadi rahasia umum. Proses seleksinya yang cenderung tertutup membuka ruang bagi kampus untuk menerapkan praktik transaksional. Kriteria jalur ini memang diumumkan secara transparan, namun Undang-Undang Perguruan Tinggi memberi ruang bagi PTN untuk mengatur seleksinya sesuai kepentingan pribadi institusi, sehingga bisa memiliki subjektivitas tinggi dan kerap mengabaikan kriteria kompetensi. Komisi 10 DPR RI prihatin atas terjadinya OTT terhadap Rektor UNILA. Hal itu dinilai telah mencoreng citra lembaga pendidikan sebagai institusi yang memberi nilai teladan bagi bangsa. Komisi 10 juga meminta adanya evaluasi total bagi dunia pendidikan di Indonesia. Praktik ilegal di UNILA merupakan fenomena gunung es di dunia pendidikan yang seharusnya segera diungkap ke permukaan. Kita meminta juga untuk langkah-langkah preventif selanjutnya dari Kemendikbud supaya nanti tidak terulang kembali. Beberapa hal yang harus dikaji diantaranya adalah bagaimana seleksi mandiri ini menjadi lebih terbuka. Ya. Ini jangan kemudian menjawab pertanyaan masyarakat bahwa ujian mandiri ini ruangnya gelap, ya kan? Gelap dalam arti ya masyarakat menganggap bahwa ketika sudah masuk mandiri maka yang bisa berbicara adalah uang di situ. Ini salah satu buktinya dan kami berharap Kemendikbud membuat langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi di kemudian hari. Saya rasa itu. Dalam rapat kemarin sudah membentuk panja peningkatan mutu, pengawasan, dan kesetaraan perguruan tinggi. Ini antara lain adalah untuk mengantisipasi beberapa kebijakan perguruan tinggi negeri, termasuk dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk soal yang tadi, yang diheboh, soal mandiri ini. Jadi kami akan minta penjelasan dari Menteri dan lebih dari itu kami juga akan menyampaikan masukan-masukan apakah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur mandiri ini perlu dipertahankan atau tidak. Ya, itu yang akan kami sampaikan dengan Mendikbud sekarang. Praktik korupsi dalam rekrutmen mahasiswa baru yang seharusnya berbasis merit dan keadilan kini semakin gencar di tengah meningkatnya iklim kapitalisme akademik.
Maraknya aksi aktor intelektual di balik korupsi penerimaan mahasiswa baru PTN juga muncul, salah satunya akibat perguruan tinggi di Indonesia yang kini makin neoliberal atau didikte oleh pasar. Persoalannya adalah bahwa belum ada transparansi di dalam rekrutmen yang mandiri. Di sanalah ada kekosongan, terjadinya permainan. Anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saaduddin Jamal menilai hal ini tidak akan berhenti hanya dengan menangkap 1 atau 2 individu atau menyingkap kasus per kasus. Perlu pendekatan struktural yang sistematis dan masif di dalam kampus supaya lebih transparan dan demokratis. Kami dari Komisi 10 tentu meminta kepada Pak Mendikbud untuk melakukan evaluasi, terutama di penerimaan secara mandiri yang dilakukan oleh universitas negeri yang selama ini berjalan. Apakah memang ini harus tidak boleh melalui jalur mandiri, atau kemudian juga dari hulu ke hilirnya seluruhnya dievaluasi. Karena dengan adanya temuan ini kan tentu kita bisa melihat bahwasanya ada hal-hal yang terjadi yang masih belum transparan, belum akuntabel, yang secara terbuka di dalam pola cara seleksi yang dilaksanakan. DPR RI mendorong KPK agar tidak berhenti pada kasus Karomani di Universitas Lampung. Diperlukan kerja keras untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan sivitas akademika. Peran serta semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nasib dunia pendidikan tinggi tanah air dari cengkeraman pejabat universitas yang culas dan serakah. Demi menjaga marwah perguruan tinggi, DPR RI mendorong pemerintah melakukan perubahan secara sistemik dan menyeluruh. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pameran seni rupa kembali bergeliat, baik skala nasional maupun juga internasional. Nah pemirsa, informasi lengkapnya saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa, kembali di TVR 09. Nah pemirsa, kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen mengulas pameran Akbar Jakarta Art 2022 yang baru saja berlangsung selama 3 hari di JCC Senayan, Jakarta. Pameran seni ini pemirsa terkait dengan menjadi sarana para seniman memamerkan karya-karya terkini mereka kepada publik, baik untuk pangsa pasar nasional maupun internasional. Dan pemirsa, berikut liputannya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah pemirsa hadir dalam akhir pekan di pameran Art Jakarta 2022 yang lalu? Wah, kalau belum sempat hadir, kali ini TVR Parlemen akan berikan kepada Anda review salah satu pameran karya seni terbesar di Indonesia. Pekan Seni Internasional Unggulan Indonesia yang dijuluki dengan Art Jakarta 2022 telah dilangsungkan di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta, dari Jumat 26 Agustus hingga Minggu 28 Agustus yang lalu. Pameran ini sukses terlaksana setelah 2 kali tertunda akibat pandemi. Apalagi acara ini mendapat banyak dukungan rekanan seperti dari galeri, badan usaha, serta rekan-rekan seniman dan kolektor. Mereka bersemangat terlibat dalam acara ini. Pada penyelenggaraan kali ini, Art Jakarta berkolaborasi untuk kelima kalinya dengan UOB Indonesia sebagai mitra utamanya. Institusi perbankan tersebut kerap mendukung pagelaran seni rupa, khususnya seni lukis di Indonesia hingga Asia Tenggara loh. Art Jakarta Play merupakan salah satu dari beberapa segmen yang ada di ajang Art Jakarta. Art Jakarta Play dirancang khusus untuk menyediakan area bermain bagi anak-anak untuk mengasah kreativitas, kepekaan, dan imajinasi melalui berbagai kegiatan. Tahun ini, Art Jakarta mengundang pemenang kompetisi UOB Painting of the Year 2021, Melianta Mulyawan, untuk secara khusus merancang ruang ini dengan tujuan memperkenalkan kesadaran akan lingkungan alam bagi anak-anak. Aneka lukisan tentunya masih menjadi masterpiece unggulan dalam setiap pameran seni seperti Jakarta Art 2022 kali ini. Aneka media seni lukis juga dengan aneka dimensi dipajang di sudut-sudut pameran dan galeri-galeri. Pemirsa akan dimanjakan dengan suguhan gaya-gaya seni lukis kontemporer yang membutuhkan teknik yang tidak biasa atau bahkan luar biasa. Salah satunya pelukis Imade Agus Saputra. Seniman asal Bali ini mulai menunjukkan cara baru melihat gaya lukisan Bali. Melalui eksperimen dengan budaya baru dan kehidupan sehari-hari, karya-karya Agus Saputra memberikan perspektif baru cara memahami manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Karya-karya patung juga sangat menarik dan unik untuk dinikmati. Tapi tentu yang paling banyak diperbincangkan adalah seniman yang sedang naik daun. Nyoman Nuarta dalam beberapa tahun terakhir terkenal karena menciptakan banyak karya dan membangun sejumlah patung monumental yang dapat ditemui di kota-kota di Indonesia. Selain itu, seniman ini tengah mendapat sorotan karena mendesain Istana Negara di Ibu Kota Nusantara yang akan segera dibangun. Karya Nyoman Nuarta ajang Art Jakarta 2022 ini merupakan salah satu dari banyak karya yang ditampilkan oleh Linda Galeri. Soal seni instalasi, pasti tidak asing dengan karya-karya terkenal seperti Jompet Kuswidananto, Heri Dono, lalu ada seniman Korea Sang Soli, juga instalasi artistik menarik lainnya. Ada juga soal digital modern art yang ditayangkan dengan media tayang dengan seni digital. Ada apa nih? Oh, ternyata seni merajut pemirsa. Ternyata seni merajut juga sangat indah loh. Ada seni rajut yang dibuat seolah-olah terlihat seperti koral di lautan, karya seniman Mulyana. Berbeda dari gelaran Art Jakarta pada tahun 2019 silam, tahun ini Art Jakarta 2022 menghadirkan 62 galeri seni yang terdiri dari 39 galeri dari Indonesia dan 23 galeri dari mancanegara,
seperti kawasan Asia Tenggara hingga Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Segmen ini juga mempersembahkan galeri muda dan baru yang belum pernah mengikuti Art Jakarta sebelumnya. Di tahun ke-14, Art Jakarta makin membuktikan eksis dan komitmen yang kuat di tengah gempuran pandemi yang tak berkesudahan. Dengan tim yang solid, Art Jakarta 2022 memberikan peluang besar kepada para seniman untuk berkarya, dan galeri seni, kolektor untuk berjumpa dan memperjualbelikan karya seninya. Nah, pemirsa TVR Parlemen, apakah pemirsa sudah puas kita ajak jalan-jalan ke Art Jakarta 2022 kali ini? Tentunya jangan cepat puas ya. Pemirsa kalau tertarik untuk membeli karya-karya seni ini, langsung aja kunjungi galeri yang menjualnya atau kunjungi senimannya saja. Kalau masih harus menabung, kita ketemu di Art Jakarta 2023 tahun depan ya. Sampai jumpa. Bagaimana pemirsa dan Alfred, apakah tertarik untuk bisa mendatangi kegiatan pameran tersebut? Tentunya tertarik dong, Anggun. Dan di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 1 September 2022. Dan pemirsa, pagi ini Komisi 1 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri dan juga ada juga banggar rapat kerja dengan Menteri Keuangan terkait pembicaraan tingkat 1 laporan pertanggungjawaban APBN tahun 2021. Lalu di siang harinya pemirsa, pada pukul 13 Komisi 9 raker dengan Menaker hingga di sore hari nanti Komisi 3 RDP dengan Sekjen Komisi Yudisial. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses pemirsa di tvr.dpr.go.id. Pemirsa, TVR Parlemen demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada terkait dengan persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Anggun Aktarini, sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.